Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sore anak-anak ibu. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang 5 PPRA. Nah, di sini ibu ambil temanya yaitu tentang kearifan lokal, yaitu tentang asyiknya berkebun sayur. Nah, sebelumnya ada yang tidak datang hari ini? Ada yang tidak datang? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Nah, kita mulai ini kelimanya tentang asyiknya berkebun sayur. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tema kita lihat dulu bagian-bagian dari batang sayur ya. Yang pertama itu ada akar. Nah, akar berfungsi menyerap air dan mineral yang ada dalam tanah serta mengukuhkan batang tanaman. Nah, yang kedua ada batang. Nah, batang ini berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Nah, yang ketiga ada daun yang berfungsi sebagai tempat keberlangsungannya proses fotosintesis. Yang keempat ada bunga. Nah, setiap tanaman itu pasti ada bunganya. Ya, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, kemudian di sini ada biji. Nah, biji memiliki dua fungsi, yaitu sebagai cadangan makanan bagi tanaman, juga sebagai alat berkembang biak dan untuk membentuk tanaman baru. Nah, yang terakhir ini ada buah. Nah, buah ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Biji memiliki dua fungsi, yaitu sebagai cadangan makanan bagi tanaman dan sebagai alat perkembangbiakan untuk membentuk tanaman baru. Nah, di sini Ibu akan mengambil tema kita itu menanam cabai. Nah, menanam cabai. Nah, sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi P5 dulu ya. Kita sama-sama ya. Dah. Baik, 1, Bu. 2, Ya. 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Udah ya itu Belum ya. hafal, Ibu. Nah, ini untuk menanam cabai, kita memiliki beberapa proses, yaitu dari memilih bibit cabai yang bagus, yang berkualitas bagus, kemudian kita menyemai cabai. Nah, menyemai cabai itu kita gunakan ini, polybag yang kecil. Nah, dalam polybag ini kita masukkan tanah beserta pupuk, Bijinya. tanah yang dicampur dengan pupuk, lalu dimasukkan bijinya. Nah, kemudian setelah 4 minggu, cabenya kan sudah mulai membesar tuh. Barulah kita tanam ke lahan yang sudah disediakan di sekolah. Contohnya ini seperti ini. Nah, cabenya sudah besar seperti ini, sudah bisa ditanam. Nah, kemudian setelah kita tanam, cabai perlu dipupuk. Ya, pupuknya menggunakan pupuk kompos boleh, pupuk kimia juga boleh. Nah, setelah kita proses penanaman, cabai itu perlu perawatan, terutama pada musim kemarau. Jika musim kemarau, cabai itu perlu disiram supaya tidak apa, anak-anak? Tidak Supaya tidak apa? mati. Ya, tidak Mati, kering Bu. dan langsung mati. Ya. Nah, setelah kita melalui proses penanaman ini, barulah kita mulai proses pemanenan. Biasanya cabai rawit itu dari masa penanaman sampai panen itu membutuhkan waktu 2,5 sampai 3 bulan. Nah, cabai rawit, kenapa Ibu pilihnya cabai rawit? Karena cabai rawit itu
bisa bertahan sampai 24 bulan. Dan masa panennya kita bisa memanen buahnya itu 15 sampai 18 kali. Nah, cabai ini setelah panen nanti kita itu targetnya nanti kita undang para wali murid dan kita adakan market day. Kita tunjukkan inilah hasil P5 hasil karyanya anak-anaknya di sekolah. Nah, kita adakan market day dan uangnya untuk apa, Bu? Uangnya kita gunakan bersama-sama. Nah, kemudian setelah itu ini lahan yang akan kita gunakan. Lahan kita kan luas, jadi sangat rugi jika tidak dimanfaatkan. Selain menanam cabai, nanti kita bisa menanam sayuran yang lain. Seperti ini ada daun bawang, boleh kangkung juga, boleh bayam juga, karena lahannya sangat luas. Nah, untuk anak-anak ibu nanti ibu bagi kelompoknya ya. Nanti di bagian ini nanti ibu bagi kelompok, kemudian nanti ada tugas. Kita akan adakan pertemuan bersama kepala sekolah dan wali. Kemudian kita akan membagikan tugasnya masing-masing dari kelompok. Dari membuat lahannya, dari membersihkan sampah-sampahnya. Nah, itu kita bagi nanti ada bagiannya masing-masing. Sudah ngerti anak-anak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, ya, kita sudahi cukup sampai di sini. Ibu tahu pasti anak-anak Ibu senang dengan materi yang ini. Ya, apalagi pas jam terakhir butuh semangat ya. Kita adakan ini setiap hari Sabtu. Nah, sekian kalau anak-anak Ibu sudah paham semuanya, kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.